يا حنان يا منان يا كريم الإحسان يا حنان يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بحر جودك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratus Syekh Sayyidi wa Maulai Ar-Rais Al-Am bin Niyabah Jami'at Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri hafizahullah wa atala baqa'ah dhukhran lana wal ummah fi sihatin wa afiyah. Ashab al-fadilah, hadratil masyayikh wal ulama, ashab al-ma'ahid, ashab turuqis sufiyah, ashabil madaris, al-mukarram Kiai Yahya Thaquf dan seluruh keluarga besar pesantren Raudhatut Thalibin Al-Islami Rembang, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama baik wilayah maupun cabang Rembang yang saya hormati, para pejabat pemerintah yang hadir, para tamu undangan, terutama para gus, para putra-putra kiai yang kami cintai. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sampai detik ini cukup baik, bahkan sangat baik, masih tetap menjalankan peranannya, fungsinya yang bermanfaat untuk umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Di bawah pimpinan irsyad wa taujihat wa isyraf Kiai Haji Mustafa Bisri, Jam'iyah Nahdlatul Ulama semakin dirasakan manfaatnya untuk kita semua. Bisa saya laporkan, laporan nih, baru kali ini semenjak Nabi Adam nikah dengan Ibu Hawa, Nahdlatul Ulama punya universitas sampai 23. Bukan milik pesantren, bukan milik yayasan, bukan. Di bawah payung Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Selama 4 tahun ini, 4 tahun setengah lah, sudah 23. Alhamdulillah. Sebenarnya kalah kalau Muhammadiyah lah. Antara lain Cirebon, Jakarta, Kalimantan Timur, Halmahera, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung Timur, Kebumen, Cilacap, Surabaya dan seterusnya. Pokoknya jumlahnya pun sudah
jumlahnya sudah 23. Insya Allah sisa masih sampai Agustus muktamar, kita usahakan bertambah lagi. Apa 7 lagi apa berapa biar 30 itu. Artinya apa? Artinya cita-cita kita, kemauan kita, agenda utama terutama saya pribadi bahwa ingin mengembalikan NU berorientasi pendidikan, ilmu pengetahuan, mencerdaskan warga Nahdliyin, insya Allah akan tercapai. Ngoten nggih? Kita jauhkan dari kepentingan jangka pendek politik praktis. Jangan sekali-kali jadi ketua umum PBNU, jadi ketua cabang, jadi ketua wilayah, ternyata agendanya kepengen jadi bupati atau wakil bupati, kepengen jadi gubernur atau wakil gubernur, kepengen jadi presiden atau jadi wakil presiden. Sangat murah, sangat kecil, sangat pendek, dangkal, gak bermutu. Kalau ketua cabang hanya targetnya ingin jadi wakil bupati, ketua wilayah ingin jadi wakil gubernur, ketua PB ingin jadi wakil presiden. Murah banget. Ya Allah, susuke kakenu. Oleh karena itu, ketika saya dulu di Makassar, kampanye kulorin di Makassar, kita kembali ke pesantren. Kembali ke pesantren artinya apa? Artinya kita kembali meneruskan, menyempurnakan, menindaklanjuti semangat pesantren, semangat ulama pesantren, yaitu ada 2. 1 di bidang ilmu agama, 2 di bidang dakwah membangun masyarakat. Bukan hanya dakwah tapi tanpa ilmu, bukan hanya berjuang tanpa ilmu pemahaman yang benar. Itu pun nanti salah, itu berantakan nanti. Walaupun jenggotnya panjang, enggak berilmu, dakwahnya gimana nanti? Dalilnya berantakan ayat Qur'annya nanti. Tapi juga tidak hanya ilmu, tanpa berjuang, tanpa bermasyarakat, tanpa mengarahkan bangsa ini, minimal ikut mewarnai cara berpikir umat Islam. Paling tidak itu peranan besar para ulama pesantren. Dulu ketika umat Islam terpecah belah menjadi partai-partai politik, setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, lahir partai politik terutama setelah Khulafaur Rasyidun, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, dan seterusnya. Maka ada seorang kiai, seorang ulama menyadarkan umat Islam, gebrak umat Islam, kira-kira gitulah, melakukan mubadarah, tindakan cepat, mengingatkan umat Islam bahwa tujuan diturunkannya Islam bukan hanya untuk politik, bahkan bukan untuk politik sebenarnya. Kalau tuh ada nomor 14 lah tujuan politik, nomor 64 lah, 14 masih keparaan, yaitu Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21, wafat tahun 110 Hijriah. Bapaknya beliau itu orang Majusi, namanya Yasar, Syekh Yasar namanya. Ditangkap oleh tentara Islam, dibawa ke Madinah menjadi tahanan perang, kemudian masuk Islam. Kemudian punya putra diberi nama Hasan yang terkenal menjadi Sayyidut Tabi'in, tokoh sentral tabi'in setelah sahabat, yaitu Imam Hasan ibn Yasar Al-Basri. Suatu ketika Imam Hasan Basri dinyek
ono sing ngenyek. Hasan orang Arab, yang ngenyek orang Arab ini. Kalau Hasan kan bukan orang Arab. Ente ini walaupun terkenal jadi ulama besar, tapi kamu harus malu dong. Anaknya siapa kamu itu? Nasabnya nggak jelas. Bapak kamu tuh tahanan perang. Walaupun kamu ulama, alim, tapi bapak kamu tuh alah, bukan orang terhormat, tahanan perang. Imam Hasan Basri jawab ngeten, jangan menghina ayah saya. Ayah saya jelek-jelek, bisa punya anak seperti saya. Tapi saya belum tentu bisa punya anak seperti saya. Ayah saya jelek-jelek, walaupun tadinya majusi, kemudian masuk Islam, bisa punya anak seperti saya. Saya sendiri yang sudah alim ini, sudah cukup ilmunya, belum tentu bisa punya anak seperti saya. Nah ini contohnya seperti saya Pak, kados kula lah, contoh nyun sewu. Ayah saya itu alumni Rembang, muridipun Mbah Khalil Harun, ayah saya, kemudian Lirboyo, kemudian pulang. Ya, kiai tingkat kabupaten lah. Rois Syuriat tingkat kabupaten cabang. Duwe anak lumayan, ya kaya kula iki anaknya. Lumayan kan? Ya enggak lumayan lah. Mari kita pikir, kita renungkan, kita merenung. Bapak kula yang hanya alumni Rembang, alumni Lirboyo, kiai level cabang bisa punya anak seperti saya. Sekarang pertanyaannya, bisakah saya, ketua umum PBNU nih, saya ini, punya anak seperti saya? Bisakah saya punya anak, saya didik, saya pelihara, saya kembangkan, saya didik, saya pinterakan, saya pandaikan, agar dia pinter seperti saya? Belum tentu bisa Pak, belum tentu bisa. Mari kita koreksi sendiri-sendiri kiai-kiai yang ada di sini nih. Bisakah kiai-kiai yang sekarang ada punya anak seperti beliau itu? Ada pertanyaan dijawab dewe kono. Saya aja lagi pertanyaan saya jawab sendiri kok. Nah, Imam Hasan Basri mengingatkan masyarakat Islam terutama para ulama, "Hei, jangan sibuk berpolitik. Jangan kita hanyut dengan perpecahan politik. Tinggalkan itu politik. Mari kita bangun ilmu pengetahuan. Kita bangun, kita warisi peninggalan Rasulullah SAW. Mari kita berupaya sekuat tenaga membangun peradaban, membangun keilmuan, membangun intelektual Islam." Dari situlah Pak, dari gebragan Imam Hasan Basri muncullah beberapa ulama yang menjauhi partai politik tapi berperan besar membangun keilmuan, kemajuan Islam dalam ilmu pengetahuan. Contoh, ada seorang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 69 Hijriah. Beliau ini ketika tahun 62 Hijriah berjasa besar apa? Wad'un nuqat 'alal huruf, membuat titik untuk huruf Arab. Karena waktu itu huruf Arab belum ada titiknya. Ba, ta, sa, podo, jim, ha, kho, sami, dal, dal, ro, zai, orang no bedane. Nek mboten percaya monggo jenengan teng kantor PBNU, kantor kula. Di kantor saya ada fotokopi Quran zaman Rasulullah. Wonten niku tempat tenggulo. Tapi nggak bisa saya baca, orang titike. Opone potongan sampean nggak bisa nolak. Saya aja nggak bisa baca. Nah, mulai ada orang ingin menyempurnakan huruf Arab, ingin menika Abul Aswad Ad-Du'ali wadi'un nuqat 'alal huruf, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa 3 dan seterusnya. Sudah ada titik,
Masih banyak orang nggak bisa baca Quran. Maka ada seorang imam ulama namanya Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah, bikin syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin siapa namanya? Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Sudah ada harokat, sudah ada titik. Masih banyak orang baca Quran nggak benar. Orang Banyumas sampai sekarang, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, sampai sekarang baca Qurannya masih innallaha wasingun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, Ahlussunnah wal Jamaah, androbil ngalamin, sapangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya keluarnya suara mengucapkan huruf tidak benar. Makhraj, keluarnya suara mengucapkan huruf tidak benar. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, iqlab, hikfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, alif lam mim kita baca alam, alif lam ro alar, alif lam mim sod almas, yasin yas. Bacanya alif lam mim panjang. Itu namanya mad lazim harfi mutsaqqal, mad lazim kilmi mutsaqqal. Itu sing ngomong ngono lho, sing ngomong ngono ki ilmu tajwid. Bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan sahabat, tapi bikinannya ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang saya sebutkan nama tadi ulama yang berjasa itu Abul Aswad Du'ali, Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan dari partai politik. Tidak ada yang jadi anggota DPR, 3 orang tuh nggak ada itu. Nggak ada yang jadi wapres, nggak ada. Semua ulama biasa. Dengan gebrakan Imam Hasan Basri, gerakan intelektual, gerakan ingin menciptakan kreativitas, membangun ilmu pengetahuan luar biasa. Melihat situasi banyak hadis palsu, banyak hadis bohong demi kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan dagang, maka Imam Syihabuddin Roma Hurmuzi, ini kayak ketua P3 versi Surabaya, Roma Hurmuzi. Maka ada ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi, tahun 99 Hijriah, membuat ilmu, menciptakan, menggagas ilmu, metode bagaimana menseleksi hadis, mana sahih, mana hasan, mana dhaif, sahih lidzati, sahih lighairi, hasan lidzati, hasan lighairi, dhaifnya munqati', mauquf, maqtu', mursal, dan seterusnya. Namanya siapa? Syihabuddin Roma Hurmuzi, menggagas ilmu mustalahul hadis. Sekali-kali santri Rembang ada yang menggagas ilmu gitu lah. Dah. Ketika orang sibuk dengan politik, beberapa ulama menjauhi politik, antara lain Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah, Palestina tahun 150, wafat di Fustat, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i walaupun usianya hanya 54 tahun, mempunyai jasa sangat luar biasa, andil luar biasa, yaitu menciptakan sebuah ilmu namanya usulul fiqh. Atas permintaan ilmu usul fiqh itu ditulis dalam surat membalas pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Coba kalau nggak ada usul fiqh, kita nggak bisa ngapa-ngapain.
memahami agama Islam ini kalau hanya Quran dan hadis tidak bisa ngapa-ngapain. Harus ada akal di situ. Peran akal juga penting. Akal kalau kolektif rame-rame ulama namanya ijma, konsensus. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Kalau akalnya ulama dewe-dewe namanya kias, analogi. Ada 9 macam kias. Aulawi, burhani, jadali, mantiki, istiqra'i, tamthili, iqna'i, syi'ri dan khitabi. Imam Syafi'i itu yang bikin. Ayat Quran juga dibagi. Ada muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khosoh, maknanya hakiki, ada yang mana majazi, nasikhah, mansukhah. Imam Syafi'i itu yang bikin. Hadis ada yang mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Imam Syafi'i itu yang bikin. Jadi jangan sombong. Orang kalau nggak pakai ijma dan qiyas nggak paham agama. Di Quran itu Pak, perintah sholat berulang kali, 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib. Namanya apa itu sholat? Gak ada itu. Jadi kalau ada orang ceramah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran, goblok. Semua ada di Quran, dasmu. Wong sholat 5, kata-kata 5 aja gak ada kok. Sholat sing wajib ping 5. Muter-muter wonten ing Quran. Jenenge sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Muter wonten ing Quran. Opoan rakaat ya papat, telu, papat, loro. Gak ono nang Quran iku. Itu adanya di hadis. Di hadis adanya itu. Hadis pun tidak menjelaskan bagaimana caranya sholat, syaratnya apa saja. Islam, baligh, akil, suci hadas shogir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, masuk waktu. Betul wonten hadis. Seurut itu loh penjelasannya, urut seperti itu. Rukunnya sholat ada 14. Gak ada di hadis mengatakan arkanus sholati arba'ata asyar. Rukunnya sholat 14. Betul wonten hadis ngoten niku. Takbiratul ihram, niat, ngadeg bagi yang mampu, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Gak ada di hadis itu. Lalu dari mana kita sholat seperti yang kita lakukan itu? Ijma'il ulama. Sepakat ulama para a'immah sholat seperti itu. Walaupun beda dikit-dikit, ada bedanya dikit-dikit. Kalau Imam Hanafi takbiratul ihram santai banget ke bawah. Kalau Imam Malik malah lepas, malah takbiratul ihram Allahu Akbar malah lurus, nggak sedakep mazhab Hanafi, mazhab Malik. Kalau Imam Syafi'i tengah-tengah. Kalau Imam Hambali rada nekak. Wahabi ku. Jenggot itu jane mazhab Hambali ingkang ngoten niku jane. Bukan Wahabi, bukan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Takbirnya begini. Kalau Syafi'i tengah-tengah, Hanafi santai, Imam Malik malah enggak sedakap lepas lurus. Beda dikit-dikit. Tapi walhasil sholat seperti itu adalah ijma'il ulama. Sepakatnya para a'immah, para ulama seperti itu. Ada orang ceramah, kita tidak usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Paham betul, paham betul. Betul tentang daerah jenengan orang ceramah gini ada nggak? Kita nggak usah taklid dari Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Saya tanyai Pak Tad sini Tad sini. Tad ini murtad apa Ustaz nggak tahu saya. Tad sini Tad. Hadis yang sampean cekeli, sing mbok andalkan, yang Anda banggakan, hadisnya siapa? Imam Bukhari, paling sahih, paling top. Cukup kita dengan Quran dan hadis Imam Bukhari. Tad, tahu nggak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Tahun 204, Imam Bukhari wafat 256. Imam Bukhari Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari ya dewe aku lho taklid nang Imam Syafi'i sampeyan SAG orang gelem taklid Imam Syafi'i, Masya Allah, mentang-mentang ngalor ngidul nganggo dasi.
hadisnya Abu Dawud, hadis Turmudi. Etad Imam Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Abu Dawud muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ini dijawab podo gobloge, udah dijawab sama yang garuh. Kalau saya yang jawab podo gobloge kok keluar. Ini udah dijawab sampai lu nggak bisa jawab. Jawaban ngoten Pak. Ini ono ngomong, mari kita kembali Quran hadis. Hadis sopo? Imam Bukhari. Imam Bukhari dewe aku lho, taklid nang Imam Syafi'i. Muridé Imam Syafi'i. Tolol. On. Contoh ijma tadi sholat kaifiyatul ibadah. Contoh kias. Di Quran tidak ada larangan nempeleng ayah dan ibu. Yang ada di Quran dilarang bentak-bentak dan ngomong kasar. Wala taqul lahuma ufi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar kepada ayah dan ibu dan jangan bentak-bentak. Nek ngono bapak ibu tempelengnya ya. Yang Quran gak dilarang kok, gak ono larangan yang Quran. Yang ono larangan itu apa? Bentak-bentak kalau ngomong kasar. Lah harus pakai kias namanya Pak. Kias aulawi. Kalau ngomong kasar saja tidak boleh. Kalau bentak-bentak ayah dan ibu dilarang oleh Al-Quran, apalagi lebih dari itu. Apalagi nempeleng, apalagi lebih dari bentak-bentak dan ngomong kasar. Namanya kias kias burhani, kias fakta, sabu-sabu, ekstasi, narkoba. Ada nggak di Quran? Hukumnya wonten mboten nang Quran. Ganja mboten wonten, teng hadis mboten wonten. Yang ada di Quran dan hadis hukumnya khomer, haram. Nah, harus pakai kias Pak. Kalau mau bahasa Arab begini. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wal khamru haramun fahadha haram. Iki barang memabokkan, setiap barang yang memabokkan podo kelebu khamr, sedangkan khamr itu haram, maka ini barang haram. Namanya kias apa Pak? Kias apa namanya? Burhani. Ada kias istiqra'i, survei. Imam Syafi'i mensurvei Pak. Setiap ibu lewat, setiap jumpa ibu-ibu ditanya, nek haid berapa hari? Kalau men berapa hari? Kalau ditang bulan berapa hari? Kesimpulannya itu lumrah ibu haid 7 hari 7 malam. Ada yang 1 hari 1 malam sedikit, ada yang 15 malam juga sedikit, dan itu maksimal. Lebih dari 15 hari kalau masih keluar darah bukan haid, penyakit itu. Ini Imam Syafi'i Pak. Oleh karena itu bagi Nahdlatul Ulama prinsip bagi kita adalah harus taklid kepada a'immah al-mujtahidin, para ulama, para mujtahidin kalau kita ingin benar dalam beragama. Paham betul? Ketika kita diperintah kenal dengan Allah, bisa nyopo Allah, yang dikenal, yang disapa apanya? Badannya, sosoknya, rupanya. Gusti Allah mboten gak ada rupa, mboten gak ada badan. Yang harus kita kenal apanya? Sifat-sifatnya. Maka lahirlah ilmul kalam yang pertama kali digagas oleh Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, dan nanti akan disempurnakan oleh Imam Ahli Sunnah Abil Hasan Ali Al-Ash'ari. Ketika kita dituntut memahami kesusastraan Al-Quran, maka lahirlah ilmul balaghah, ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Tiga-tiganya disebut ilmul balaghah. Yang menggagas adalah Amr bin Ubaid. Ketika kita harus memahami Al-Quran, maka butuh tafsir. Maka pertama kali orang yang membuat tafsir sempurna adalah Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang saya sebut namanya itu Pak, satu pun tidak ada aktivis politik. Semuanya aktivis ilmu pengetahuan. Paham betul? Ini yang berjasa besar menyelamatkan umat Islam. Dah.
perjalanan sejarah umat Islam berjalan, terjadi perpecahan antara kelompok nasiyin sing nyekeli tek, nyekelin nas kekencengan. Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah nanti datang kalau malam turun di langit, Allah nanti di akhirat seperti inspektur upacara gitu. Wajah rabbukal malakus soffan soffa, malaikat baris, Tuhan periksa barisan itu. Nanti datang Tuhan itu. Ini terlalu tekstual, nyekeli tek, nyekeli nas. Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah punya mata. Memang di Quran ada itu. Wajhu rabbika dzil jalali ikram. Fasna'il fulka bi'ayunina. Ada lagi yang terlalu rasional. Semua sifat Tuhan harus ditakwil. Tidak boleh Tuhan punya sifat. Sebab kalau Tuhan punya sifat, pertanyaannya, sifat Tuhan itu qadim apa hadits? Baru apa azali? Kalau jawab baru, mustahil. Zat Allah qadim, sifatnya baru, nggak mungkin. Kalau dijawab sifatnya qadim, la ta'addadatil qudama, sing qadim akeh banget. Zatnya Allah karo sifatnya pitu, jadi yang qadim 8. Wong Kristen wae sing ngomongake qadim 3 kafir. Apa maneh sing meyakini qadim 8, mbah kafir malah. Ini menurut kelompok rasional, namanya madhab Mu'tazilah. Pokoknya semua yang ada di Quran, di hadis tentang sifat Allah harus ditiadakan. Jadi i'lanya begini, i'lanya. Misalkan Allahu alimun, Allah itu alim, bi'ilmin huwa dhatuh. Allah itu alim dengan sifat ilmu, tapi sifat ilmu adalah zatnya itu sendiri. Ilmu itu adalah zat itu sendiri, bukan sifat, bukan. Alimun bi'ilmin huwa dhatuh, qadirun biqudratin hiya dhatuh, dan seterusnya dan seterusnya. Sing kene Allah punya mata, Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah jalan-jalan. Yang di sini Allah duduk di aras kayak di kursi kelas 1 pesawat dulu Pak, kelas bisnis pesawat, duduk di aras menggah gitu, kursinya besar gitu. Wahabi kan gitu. Yang sebelah sini Allah nggak punya sifat, maka kekacauan, fitnah terjadi, saling membantai, saling memfitnah. Banyak ulama korban, banyak ulama dipenjara, dikebugin karena tidak mau ikut mazhab pemerintah Mu'tazilah. Salah satu korbannya adalah salah satu Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, dipenjara 100 hari, dicambuk 100 kali, keluar dari penjara menyebabkan wafatnya, menjadikan sebab wafatnya karena dicambuk 100 kali itu. Pondok Bonsadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. ما ظهر وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة. Pondok Bangun Sari, Abuna, gara-gara Imam Ahmad tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Jadi ketika ditanya Quran itu makhluk apa bukan? Bukan. Kalau gitu kholik dong. Kalau kamu mengatakan Quran itu bukan makhluk, berarti kholik, pencipta. Bukan. Wah itu angel banget. Kholik bukan, makhluk bukan. Itu penjara lah. Wah angel banget. Makhluk bukan, kholik bukan. Wes penjara aja 100 hari, dicambuk 100 kali sampai menjadikan wafatnya. Itu korban dari perpecahan antara Mu'tazilah dan ahli hadis. Lahir seorang ulama
yang menyelamatkan umat Islam, mempersatukan umat Islam, menjauhi konflik politik, ialah Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Tadinya beliau Mu'tazilah, tapi kemudian keluar dari Mu'tazilah demi menyelamatkan umat Islam. Apa? Jalan keluarnya adalah mentaufikkan, mengharmoniskan antara dalil-dalil Quran dan hadis dan adillah mantik akliyah, dalil-dalil akal yang mantiqiyah, akliyah, supaya cocok dengan Quran dan hadis. Tengah-tengah, Quran dan hadis dihormati, akal juga digunakan untuk memahami Quran dan hadis. Gimana contohnya? Sifat-sifat yang tidak menyampaikan kita untuk tasbih dan tamtsil, kita tetapkan. Pendengaran, penglihatan, qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kita tetapkan seperti adanya, seperti apa adanya. Tapi kalau sifat yang menjadikan kita nanti tasbih dan tamtsil harus ditakwil. Muka, tangan, mata, wajah dan Allah datang jalan-jalan harus ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk di aras, harus ditakwil. Itu jalan tengah dari Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Beliau menulis kitab Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thagr Al-Luma'. Sayang usianya kurang panjang, karangannya baru sedikit, karena beliau menulis waktu beliau Mu'tazilah sangat banyak, dibakar semua. Setelah beliau keluar dari Mu'tazilah, kemudian mendeklarasikan diri menjadi Nasirus Sunnah, pembela sunnah, maka beliau menulis, belum banyak menulis, beliau sudah wafat duluan. Itulah Imam Abil Hasan Ali Al-Asy'ari. Nanti akan diteruskan oleh Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili kitabnya sampai sekarang belum ditemukan. Diganti oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Karangannya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in fi Usuluddin, Lataiful Isyarat, dan lain-lainnya. Imam Haramain wafat punya murid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah. Tulisannya banyak sekali dalam bidang fikih: Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usul Fikih, Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Ilmu Kalam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Lijamul Awam fi Ilmil Kalam, Filsafat, Al-Qistasul Mustaqim, Mizanul Amal, Maqasidul Falasifah, Tahafutil Falasifah, Tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudas fi Ma'rifatin Nafas, Al-Qasidah Ta'iyah, dan lain-lain masih banyak lagi. Walhasil, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah menyelamatkan umat dari perpecahan, mencarikan jalan keluar dari konflik yang sangat tajam antara Mu'tazilah dan ahli hadis, ahli nas atau hasyawiyah namanya. Orang sangat berpegang teguh dengan huruf, dengan kalimat, dengan teks. Itu sangat sempit. Kalau Mu'tazilah terlalu bebas berpikir, maka diambil jalan tengah oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari tadi. Nah, perjalanan umat Islam berjalan lagi, terjadi persatuan, permusuhan antara fuqaha ahli syariah dengan sufiyah, dengan sufiyin yang ahli hakikah. Permusuhan luar biasa. Kata ahli syariat, sing penting ibadah kudu beres, wudunya harus benar, sholatnya harus benar, kiblatnya harus lempeng, wudu harus benar. Awas, jangan sampai ada yang kurang, harus sempurna. Sholat kiblatnya harus lurus, maca Fatihah kudu fasih, harus benar. Yang ahli hakikat, yang sufin, alah, nggak penting itu. Yang penting atine. Yang penting sholatnya khusyuk. Nah, orang patek maca Fatihah, orang patek fasih nggak apa-apa Islam. Yang penting atine khusyuk sholat itu. Orang patek fasih, orang patek madhep ngulon banget, ora apa-apa lah. Ahli hakikat, ahli sufian. Konflik terjadi. Korbannya banyak.
Ghulam Al-Khalil, dan yang paling terkenal Abul Mughith Husain ibn Mansur Al-Hallaj yang dieksekusi, disalib tahun 309 Hijriah atas keputusan Qadi Dawud Al-Zahiri, Ibn Dawud Al-Zahiri, anaknya Dawud Al-Zahiri, dan atas perintah Khalifah Al-Muqtadir Billah. Hallaj dibunuh karena dia mengatakan anallah, aku Allah, anal haq, aku maha benar. Tangkap, itu menyalahi syariat itu. Datang Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, mentaufikkan, mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Syariat saja percuma, hakikat saja salah. Itu menurut Imam Ghazali itu. Ngurusi zahir tok, lahir mawon, salah, percuma itu. Sholat kalau hanya ngurusi zahir tok, artinya orang khusyuk, percuma itu. Post up di masjid, amal soleh kalau nggak dibarengi dengan hati yang khusyuk, percuma. Tapi sebaliknya, hati tok yang dibangun cuma hati saja, terus ngenteng akan syariat, meremehkan syariat, salah itu. Itu kata Imam Ghazali. Alhamdulillah, setelah Imam Ghazali berupaya mentaufikkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikah, setelah itu barulah reda konflik antara fuqaha dan sufiyah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, separuh dari awal bicara syariat, separuh terakhir bicara munjiat dan muhlikat. Rub'ul munjiat dan rub'ul muhlikat. Apa-apa yang bisa menyelamatkan manusia atau kita semua, dan apa saja yang menjerumuskan, mencelakakan kita semua. Itu separuh dari kitab Ihya Ulumuddin yang akhir. Contohnya ini. Ketika beliau menafsiri fakhla' na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan dua sandalmu, kamu berada di jurang suci, kata Allah. Itu dimaknani kata Imam Ghazali harus dua-duanya. Kalau hanya sandal yang dipakai, remeh banget. Gusti Allah ngongkon lepas sandal dipakai, kecil banget, perintahnya itu kecil banget. Kata orang sufi, bukan sandal yang dipakai, tapi nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah harus dibuang. Kata Imam Ghazali, dua-duanya. Sendal sing dipakai, sendal lahir juga harus dilepas, syahwatiyah dan ghadabiyah juga harus dilepas. Dua-duanya. Sebab kalau hanya salah satunya nanti kurang kena. Maqasidul ayat itu kurang kena. Maksud daripada fakhla' na'laik kurang kena kalau hanya salah satunya saja. Dua-duanya. Sandal yang dipakai Nabi Musa harus dilepas, juga hawa nafsunya Nabi Musa, nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah juga harus dilepas. Karena kamu berada di jurang yang suci. Ini cara bagaimana Imam Ghazali mensinergikan, mengharmoniskan antara dilalatul ma'na al-zahir dan dilalatul ma'na al-batin. Bagaimana konten makna ayat itu secara lahir maupun konten makna ayat itu secara esoteris ataupun batin. Jadi ulama ahli sunnah itu Imam Hasan Basri, Abul Hasan Asy'ari, Imam Ghazali, luar biasa semua itu. Berjasa besar menyelamatkan umat. Imam Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam. Syahristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib 16 jilid, Al-Matalibul Aliyah 4 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid, dan lain-lainnya. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam. Al-Iji punya murid Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid. Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuqi, kitabnya Ummul Barahin. Ahmad Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya banyak, syarah Jurumiyah, syarah Alfiyah, Kawakibud Duriyah, dan seterusnya. Ahmad Zaini Dahlan punya murid
Ahmad Khotib Sambas, Yusuf Makassar, nanti Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat punya kitab Fathul Arifin yang mempersatukan antara Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Punya murid Nawawi Banten. Nawawi Banten kitabnya banyak, Sulam Taufik, Sulam Munajat Safina, syarahnya itu Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas. Mahfud Termas punya murid Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari punya putra Wahid Hasyim. Wahid Hasyim diganti oleh Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti oleh Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi diganti. Kiai Hasyim Asy'ari berjasa besar membangun bangsa ini, Pak. Sebelum deklarasi NU, Mbah Hasyim sudah punya visi misi ingin mensinergikan antara ukhuwah Islamiyah, ruhul Islam, dengan ukhuwah watoniyah, semangat nasionalis. Islam tanpa nasionalis belum tentu Islam bisa menyatukan umat. Islam itu, Pak, Islam mawon belum tentu bisa menyatukan kita, belum tentu. Contoh Afghanistan 100% Muslim, 99% Hanafi, Tarekat Naqsyabandi, perang terus karpe dewe. PBNU sudah 4 kali mempertemukan mereka, sudah 4 kali mempertemukan antara orang yang perang di Afghanistan itu, masih belum selesai juga, belum berhasil PBNU. Padahal Sunni semua itu, hanya 1% Syiah. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin menyelamatkan keutuhan negaranya. Tidak punya ruhul watoniyah. Tidak punya semangat nasionalis. Di samping Islam ingin menyelamatkan tanah airnya. Nggak ada itu. Somal. Negara Somal itu Afrika Timur. Negara bubar, Pak. Bubar. Marinirnya, angkatan lautnya menjadi perampok di sungai, di Laut India. Kapal Indonesia juga pernah dirampok itu. 100% Muslim. Madhabnya Maliki atau Syafi'i. Tarekatnya Syadziliyah. Perang terus karpe dewe. Bubar negara Somal. Kenapa? Tidak punya komitmen ukhuwah watoniyah. Tidak punya semangat ingin menyelamatkan kesatuan negaranya. Alhamdulillah di kita Indonesia, Pak, Kiai Hasyim Asy'ari bukan hanya mengajak ukhuwah Islamiyah, bukan hanya mengajak umat Islam bersatu, tapi juga ukhuwah watoniyah. Warga bangsa Indonesia semuanya, Muslim non Muslim, suku apa saja, Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, ayo kita semua bersatu. Kita bangun persaudaraan sebangsa di tanah air. Ini Mbah Hasyim Asy'ari. Walhasil ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak dulu sampai sekarang, sampai Mbah Hasyim dan sampai sekarang selalu berperan menyelamatkan umat. Paham betul? Paham betul? Nah, kalau sudah Islamiyah dan watoniyah kuat, mari kita tunjukkan ke dunia luar bahwa Indonesia ini kuat persatuannya dengan mensinergikan antara semangat Islam dan semangat kebangsaan. Mari kita suarakan, mari kita teriak keras, dunia yang damai, ukhuwah insaniyah, dunia tanpa perang, dunia tanpa darah, dunia tanpa senjata perusak massal. Bahkan saya pernah mengatakan di Jerman, dan perkataan saya ini sampai sekarang katanya masih digunakan di orang-orang kalau seminar itu. Apa saya katakan? Tidak ada yang namanya perang suci. Tidak ada. Perang ya kotor, gak ono perang suci. Perang ya kotor, perang mata ini merusak, menghancurkan. Istilah sejarah yang salah itu, istilah perang suci. Baik yang dilakukan oleh umat Islam, sejarah Islam, maupun oleh orang Kristen dengan menggunakan istilah perang suci, salah semua itu. Perang gak ada yang suci. Perang pasti mata ini wong, merusak, berdarah-darah, menghancurkan, merusak. Stop istilah perang suci. Waktu saya ngomong di Jerman di Munchen. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Nahdlatul Ulama sampai sekarang masih mampu berperan mempersatukan bangsa ini. Partai politik boleh pecah, DPR boleh tukaran. Paham betul? Yang pancen genai tukaran.
Silahkan DPR tukaran, silahkan partai politik ribut karpe dewa atau ribut satu sama lain. Tapi NU Nahdlatul Ulama tetap bersatu, tetap solid, tetap menjadi perekat persatuan bangsa ini. Silahkan semua bertengkar, tapi ada NU, insya Allah Indonesia masih selamat. Kemarin hari Rabu ini Presiden Joko Widodo pagi-pagi jam 8, kalau biasanya tangin awan, ini orang presiden tangin esok malah. Budal nang kantor esok jam 6 budal. Pak Jokowi datang ke PBNU mendadak jam 8. Saya dari rumah itu jam 6 itu dari rumah. Rumah saya Ciganjur, takut terlambat. Apa beliau datang ke NU itu? Ternyata beliau ingin di backup oleh NU karena beliau menolak gerasi itu minta ampun, pengedar narkoba yang sudah divonis hukuman mati. Ketika ada diajukan gerasi, Presiden Jokowi menolak, segera dilaksanakan hukuman mati dari pengedar. Itu ternyata tekanan dari luar negeri, tekanan dari dunia internasional, dari Komnas HAM, dari LSM menekan presiden supaya menerima gerasi itu. Larinya ke NU, Pak. Datang ke PBNU minta didukung sikapnya itu. Saya dukung. NU mendukung penolakan presiden, penolakan gerasi oleh presiden kepada pengedar narkoba, bos-bos bandar-bandar, bajingan-bajingan yang memproduksi narkoba atau yang berbisnis narkoba, yang jelas-jelas nawaitunya mereka itu akan menghancurkan bangsa ini. Kalau pengguna nggak apa-apa, kalau pengguna itu kan terlibat pergaulan, salah pergaulan, terlibat kancane, itu namanya pengguna, itu harus dididik, direhabilitasi. Tapi kalau yang punya pabrik, yang bisnisnya narkoba, ayo, apa tujuannya? Tujuannya pengen ngerusak bangsa Indonesia, harus dihukum mati. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang-orang yang merusak tatanan kehidupan di muka bumi harus dibunuh atau disalib atau dipotong dua tangan dua kakinya atau dibuang ke laut. Jelas Al-Quran ini. Saya sampaikan kepada presiden dan alhamdulillah presiden rupanya optimis dan percaya diri gitu. Percaya diri setelah NU di belakang beliau itu. Jangan khawatir presiden, kami dan kiai-kiai di belakang Bapak dalam sikapnya yang tegas menolak permohonan gerasi hukuman vonis dari pengedar narkoba itu. Kesimpulannya para hadirin, singkat saja, harus ada kelompok yaitu ulama, kiai dan warganya dan santri-santrinya yang tidak bermain politik, jauh dari permainan politik, tapi hanya memelihara, membangun, mengembangkan ilmu pengetahuan, sekaligus juga dakwah, mempengaruhi masyarakat, mewarnai cara berpikir umat agar berpikir yang benar dan tujuannya hidup ini juga bertujuan yang benar. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum, jangan semua jadi DPR, artinya. Jangan semua jadi polisi, jangan semua jadi tentara, jangan semua jadi PNS. Harus ada yang tekun liyatafaqahu fiddin, hanya mengembangkan, membangun, dan ini tugas berat, ini bukan barang enteng nih, lebih berat daripada DPR ini, mengembangkan pemahaman agama. Ingat, yatafaqahu pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya sekarang dan yang akan datang. Artinya tafaqquh fiddin harus kontekstual, harus sesuai dengan muqtadul hal, munasibah liz zaman, harus sesuai dengan tuntutan tantangan zaman saat ini. Maka menggunakan firman Allah, menggunakan fi'il mudhari. Ojo istilah lawas masih dinggo, pakai
pakai tinta tul itu, utawi mem itu, masih dipakai masih? Ya. Alhamdulillah utawi pakai mem, terus pakai tul gitu, tinta-tinta gitu, masih dipakai masih? Kuno itu. Pondok Bonsadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. Madfa anna al-ghula'a wal waba'a wal riba wazna wal wazna wal mihna sunfatani wa su'an fitani ma dhahara batan min baladina hadha Indonesia khassa. Imam Pondok Magunsari Bukan berarti saya menghina, tidak. Masa lalu memang harus begitu. Saya juga hafal itu. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mitlus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaul jarri fatlu bil bayan apane li tamyizi halu fajtahidu bil hifdzi ya rijalu. Saya juga tahu itu. Dulu saya juga ngajinya sama utawi mem gitu, khobar kho. Nanti ada rujukan nomor 4 lah. Ya tafaqahu, sudah harus modern, harus aktual. Pakainya menggunakan fi'il mudhari. Kiainya pakai sarung nggak apa-apa, kalau sarung nggak apa-apa. Kiainya pakai sarung nggak usah pakai dalam juga nggak apa-apa. Tapi ngajinya, cara menjelaskannya harus muqtadul hal. Munasabah lil waqi. Faslun fil hawalati, pasal ini Syekh Abi Syuja' dalam kitabnya Fathul Qorib akan menjelaskan kepada kita tentang letter of credit. Gitu loh. Kayaknya pakai sarung deh bahasanya gitu, luar biasa itu. Ojo ligeran, yo opo ligeran ini. Faslun fis syuf'ati, pasal ini Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in akan menjelaskan tentang bursa saham. Ngejogi rego yo. Syuf'ah itu bursa saham, sekuritas juga boleh lah maknanya. Sekuritas juga boleh, efek bursa efek saham juga boleh. Apalagi faslun fid domani, pasal ini akan menjelaskan tentang letter of credit. Bank garansi. Faslun fil salami inden, faslun fil murabahah, markup profit, fil musyarakah, profit sharing. Gitu loh. Pakai sarung, nggak pakai celana dalam nggak apa-apa, lesehan saja nggak usah duduk di bangku juga nggak apa-apa, tapi pakainya apa? Bukan pakai tinta tul, bukan laptop. Wah, pakainya laptop, ngajinya kayaknya juga pakai laptop, menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang dibutuhkan zaman saniki. Yang menjenengan maknani ligeran, ngejogi rego, tempo, yo iki. Mboten nyambung karo kebutuhan saniki mboten nyambung. Jane ekonomi Islam di Fathul Qorib wonten sedaya. Bank syariah lho, bank syariah. Niku nganggo Fathul Qorib jane. Hanya terminologinya, istilahnya canggih, modern. Mboten istilah Jawa tempo, ngejogi rego, ligeran. Nah, begitu pula ketika kita sudah alim, waliyundiru qaumahum, kita harus membangun masyarakat. Begitu pula menggunakan fi'il mudhari. Jadi metode dakwah kita, bagaimana membangun masyarakat, dakwah di tengah-tengah masyarakat harus modern, menggunakan fi'il mudhari. Gusti Allah waliyundiru qaumahum. Dakwah bukan hanya pidato, dakwah bukan hanya ceramah, bukan khutbah Jumat, tapi dakwah melalui internet, dakwah melalui media sosial, dakwah melalui tulisan-tulisan, dakwah melalui ide-ide gagasan baru. Itu waliyundiru qaumahum. Hadirin saya hormati, kiai-kiai NU dituntut agar terus berperan membimbing, mengarahkan masyarakat. Jangan seperti kiai-kiai Timur Tengah. Jangan seperti kiai-kiai Timur. Ayo, saya contohkan. Ada orang alim banget,
Nah Indonesia gak ono wis ngalime kaya iku. Syekh Wahbah Zuhaili, ulama Suriah, ngarang tafsir masih hidup, masih wonten masih sugeng. Ngarang tafsir Al-Munir 17 jilid. Fikihnya 8 jilid, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, usul fikih 2 jilid, lan liya-liyane kata semono alime segitu alamahnya, apakah beliau berperan? Apakah beliau bisa meredam perang saudara, konflik yang sudah 3 tahun 200.000 nyawa melayang di Suriah? Mboten saged, gak bisa berperan apa-apa. Syekh Yusuf Qaradawi, alama, alim Syekh Yusuf Qaradawi, apa bisa meredam konflik di Irak? Gak bisa. Syekh Ahmad Thayyib Mesir dan lain-lainnya lah, ulama banyak di Arab itu, apa bisa berperan mengakurakan masyarakat? Ojo perang, ojo paten-patenan. Irak niku Pak, ulama kata Irak itu, ulamanya sabar gambreng. Kita terkenal lah, kita tahu lah Irak ulamanya sabar gambreng. Tapi sampai sekarang konflik di Irak sudah korbannya sudah 700.000 orang Islam mati gak karu-karuan. Waktu Presiden Saddam Hussein digulingkan oleh Amerika, alasannya menyelamatkan rakyat Irak karena Saddam Hussein rajin bunuh rakyat. Tapi paling yang dibunuh oleh Saddam Hussein 20.000 paling banyak 25.000. Tapi selengsernya Saddam Hussein sampai jam saniki, sampai tahun 13, akhir tahun 13, 700.000. Saniki wis tambah meneh, wis tambah dino bom meledak kok. Di Libya, Muammar Gaddafi presidennya rajin mateni rakyat tuh, rajin mateni wong itu. Tapi paling akeh 10.000. Tapi mbok wis guling sampai sekarang perang saudara antara kota Benghazi di timur dan kota Tripoli di barat. Pecah jadi 2 Libya ini. Terus bunuh-bunuhan. Begitu pula Yaman. Ada suku namanya suku Houthiyah, selalu berontak dalam pemerintah sampai sekarang belum selesai. Ulamanya alim-alim, tapi peranan waliyundhiru qaumahumnya 0. Yatafaqqahu fiddin 100%, waliyundhiru qaumahum 0. Tapi ulama di Indonesia alhamdulillah, walaupun las roh syura MWC alah dungo kuali agna biharamikan halalik kuali ngimami tahlil seuta gratul-gratul lah tajwidnya ngalor ngidul lah. Ulama maklum syura MWC ranting. Tapi insya Allah syuriah MWC ranting yang gratul-gratul tahlilnya itu masih mampu membimbing masyarakat, mendidik masyarakat, mengarahkan masyarakat. Paham betul? Paham betul? Kita harus selalu punya komitmen, tidak boleh berubah. Di pundak kita dari PBNU sampai ranting 2 amanat, amanah diniyah dan amanah watoniyah. Amanah Islamiyah, kita harus memperjuangkan agama Islam, dan amanah watoniyah, kita harus menjaga keutuhan keselamatan negara Republik Indonesia. Nah, ini ternyata ISIS itu Pak menarik bagi anak-anak muda yang ya kurang berpendidikan. Indonesia ini anak-anak muda sing kepengin bergabung karo ISIS pergi ke Irak atau ke Suriah ribuan Pak, ribuan. Yang sudah berangkat 300, yang mati sudah 4. Sing ngejak mriku niku namine Salim bin Mubarak At-Tamimi, bocah Pasuruan itu, bocah Arab Pasuruan. Yang merekrut, ngajak-ngajak bocah nom, ayo kita pergi ke ISIS berjuang khilafah. Apa yang entah kenapa banyak sekali pemuda tertarik dengan ISIS itu. Orang Islam dari Prancis, pemuda Muslim Prancis 700 ikut ISIS. Pemuda Muslim Inggris 400, Saudi Arabia 2.500. Padahal wallahi Pak, wallahi demi Allah, apa yang dilakukan oleh ISIS tidak sesuai dengan Islam. Suku Yazidi dijejer 90 orang. Saya lihat dari YouTube ya. Suku Yazidi dijejer 90 orang, lanang wadon gede cilik tuan nom ditembak dari belakang, mati semua. Apa itu dakwah Islam? Apa ngoten tak caranya berjuang Islam? Suku Kurdi
Sukurdi itu semua Syafi'i. Semua Syafi'i madhabnya Sukurdi itu. Ada ulama besar di dalam Sukurdi namanya Syekh Sulaiman Al-Kurdi, sengarang kitab Tahrir. Dan juga pendiri Tarekat Naqsyabandiyah Ahmad Baha Naqsyabansyah juga suku Kurdi. Dihantam oleh ISIS. Banyak korbannya dan banyak yang mengungsi ke negara-negara tetangga. Walhasil ISIS itu adalah al-fitnatul kubro, fitnah besar bagi dunia sekarang. Bukan hanya tragedi Islam, tapi tragedi kemanusiaan. Mereka akan membunuh siapa saja yang tidak sesuai, yang tidak cocok, yang tidak sama, yang tidak mendukung dengan mereka. Sing ngono ki Masya Allah, wong Indonesia yo ono akeh sing pengen ikut, akeh sing pengen daftar. Tapi saya yakin insya Allah tidak ada satupun dari santri NU, dari santri pesantren NU, tidak satupun ada yang ingin berangkat menjadi anggota ISIS. Wonten-wonten kira-kira? Insya Allah betul-betul. Tidak ada pemuda NU satupun yang tertarik, terprovokasi ingin bergabung dengan ISIS. Insya Allah nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kalau ada, ya bukan NU. Kalau ada, itu aja. Tidak ada pemuda NU yang ikut ISIS. Kalau ada, ya bukan NU, jelas. Itu aja. Insya Allah NU masih bisa dipercaya, NU masih bisa diandalkan, dan orang luar negeri, tamu itu semua datang ke PBNU Pak. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengutus utusan namanya Zafar, orang Pakistan tapi beragama Islam, warga negara Amerika, diutus ke PBNU. Ingin mengenal lebih jauh makhluk apa NU itu, binatang apa NU itu. Dubes-dubes semua datang. Dubes semua Amerika, Inggris, Australia, semua datang ke PBNU. Dubes Prancis wedok, dubes Swedia wedok, perempuan tapi tua misalnya tua. Datang semua ke PBNU, semua ingin mengenal apa NU itu. Kenapa? Karena begini Pak, NU ini mayoritas, jumlahnya banyak, paling banyak, tapi ora sombong. Biasanya nang dindi, nek mayoritas sombong kan, ngoten kan? Nek jumlahnya akeh mayoritas menindas yang minoritas. Arogan, sombong. Lah iki ono organisasi mayoritas paling banyak aglabiyah 70 juta, 70 dibagi dua. Ada satu S sejati, ada S2 simpati gitu aja. Jadi ada dua. Yang 35 sejati, yang 35 simpati. Nah, ono organisasi 70 juta ora sombong, bahkan melindungi yang minoritas. Bahkan mempelopori, mengajak semua umat ini jangan sombong, jangan takabur. Ayo kita bergandengan bersama-sama, kita lindungi minoritas. Ayo minoritas pun ayo bersama-sama membangun bangsa ini. Mempelopori, ngajak-ngajak kepada yang lain. Ayo semua harus toleran, ayo tasamuh, ayo bareng-bareng. Luar biasa. Iki bagi orang luar negeri, dubes-dubes luar menarik. Makanya hampir tiap minggu pasti ada tamu dari luar negeri yang ingin tahu apa NU itu. Bahkan di Sudan berdiri PCI NU, pengurusnya banyak orang Sudan. Ingin menjadi pengurus Nahdlatul Ulama cabang istimewa Sudan. Begitu pula di Turki. Di Turki pengurus cabang NU-nya banyak orang Turki. Antara namanya Dr. Said Bajwad, Salim Tonjagli, itu orang Turki yang menjadi pengurus NU di Turki. Afghanistan juga ingin meniru NU. Oh bisa akur dengan berbagai macam suku dan agama. Indonesia kok bisa akur. Agama yang resmi ada 6. Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Sing ora resmi masih akeh. Kapitayan, Keharingan, Darmo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo, Sambelun, Subud. Walah, akeh banget. Kok bisa akur? Kok bisa akur? Sukunya 1000 suku lebih. Yang besar 30 suku kita ini. Kok bisa akur? Nah ini, semua itu mari kita kembalikan jasanya Pak. Jasanya siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang selalu wasiat kepada putranya Wahid Hashim, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan, bahkan justru saling memperkuat.
Terbukti dengan sikap-sikap NU, resolusi jihad Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober bahwa membela tanah air fardu ain sama dengan sholat, puasa, zakat, sama itu. Fardu ain, bela tanah air dulu. Itu resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Maka saya sampaikan kepada Pak Jokowi waktu kampanye, dia ingin menjadikan 1 Muharram hari santri. Bukan 1 Muharram hari santri, Pak. Kalau 1 Muharram itu 1 tahun Hijriyah Islamiyah dunia itu sih. Kalau mau bikin hari santri khusus Indonesia tanggal 22 Oktober. Di mana santri-santri berperan melawan sekutu. Sing masang bom Brigjen Malabi, sing masang bom nang mobilnya Brigjen Malabi, meledak kemudian mati Brigjen Malabi, Komandan Nika, siapa yang masang itu? Harun namanya, santri Tebuireng. Harun namanya, aku sing masang yuk. Tapi Harun sayang larinya kurang jauh, malah nonton pengen weruh hasilnya, dikira mercon apa? Begitu meledak, Brigjen Malabi dengan supirnya mati, Harun pun syahid, mata syahid dan istasyhad. Karena larinya kurang jauh, dia malah nonton pengen weruh hasilnya meledaknya kaya apa? Dikira petasan apa? Santri terlalu polos santri. Podo karo Banser senjaga gereja teng Mojokerto. Tahun 96 ya, 96 apa 97. Itu nemu bom, dipindah, bom itu dipegang, mau dipindah gitu. Polisi polisi lihat bahwa Banser pegang bom, tapi polisi menyangka Banser sakti nggak mungkin meledak gitu. Begitu dipegang, meledak, kepalanya Banser sampai melesat di belakangnya gereja sampai. Masya Allah. Polisi tahu tapi nggak ngelarang. Polisi, Banser sakti. Lah Banser mana? Bom dipegang, dikira dodol apa? Jenang apa? Tempe goreng apa? Hadirin saya hormati, mudah-mudahan dengan haul ini mari kita ikuti keteladanan yang telah diwariskan oleh almarhum wal maghfurlah Mbah Khalil Harun. Ayah saya termasuk muridnya, santrinya ayah saya. Kalau saya kebetulan nggak pernah di Rembang, tapi Lirboyo dan Krapyak. Kalau ayah saya Rembang dan Lirboyo. Dan apa yang telah diwariskan oleh putra-putranya almarhum wal maghfurlah Kiai Khalil Bisri Mustafa dan ibunya Khalil, ibunda dari Hadratus Syekh Kiai Mustafa Bisri. Mudah-mudahan keteladanan beliau bermanfaat untuk kita semua, dan kita pun yang menjadi muridnya ini punya komitmen ingin melanjutkan, meneruskan, mengembangkan, bahkan nambahi, mengembangkan apa yang telah dimulai oleh Mbah Khalil Harun, Mbah Khalil Bisri Mustafa, Mbah Bisri dan Mbah Khalil. Semuanya kita kembangkan, kita lanjutkan, kita perkuat warisan-warisan itu li'ilai kalimatillah, li'ilai kalimatil haq, kalimati ahlus sunnah wal jamaah, agar kita mampu bersama-sama beliau ngopeni itu memelihara Islam ahlus sunnah wal jamaah di muka bumi Indonesia ini. Ngoten nggih? Monggo putra-putra panjenengan sedaya mawon mesantren. Monggo teng Rodot Tholibin insyaallah pikantuk ilmu ingkang manfaat. Kepada anak-anak santri, kalau yang bukan anaknya kiai dan tidak dapat mertua kiai, kalau bapaknya kiai enak, pulang teruskan bapaknya, atau dapat mertua kiai, teruskan mertuanya. Nah sekarang bukan anaknya kiai, tidak dapat mertua kiai, padahal keluaran Fraud Tholibin apal alfiyah, gimana itu? Masuklah jadi pengurus NU, pasti manfaat. Saya jamin. Jadilah aktiflah di pengurus NU. Jadi syuriah apa, jadi katub, jadi apalah, pasti manfaat ilmunya nanti di NU itu. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Yang tidak dapat mertua kiai dan bukan anaknya kiai, jangan kecil hati. Aktiflah di Nahdlatul Ulama. Kalau Anda alim, aktif di NU, pasti manfaat. Pasti dibutuhkan ilmunya. Ketika rapat-rapat bahtul masail atau apa sajalah peran kemasyarakatan, pasti Anda bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Asalkan mau aktif di Nahdlatul Ulama. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dikit sambutan tapi doa banget ini.
Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك